Halo teman-teman, selamat pagi. Di sini sekarang kita akan mempelajari materi mengenai fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri ini dibuat oleh kelompok 3. Ada Febim, Hana, Putri, Resti, dan Sila. Hari ini kita akan mempelajari pengertian dari fungsi trigonometri itu sendiri, bentuk umumnya, bagaimana cara menggambar grafiknya, lalu kita masuk ke contoh soal dan juga latihan soal supaya kalian lebih paham. Yuk langsung saja kita ke pembahasan mengenai fungsi trigonometri yang akan dimulai oleh Resti. Baik, sebelum kita memulai mempelajari lebih jauh tentang trigonometri, terlebih dahulu kita perlu memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri adalah fungsi yang menghubungkan sudut segitiga siku-siku dengan perbandingan panjang dua sisi, atau fungsi yang menghubungkan sudut dengan koordinat titik pada lingkaran. Selanjutnya ada konsep dasar atau gambaran umum. Kita akan melihat hubungan antara dua satuan sudut, yaitu derajat dan radian. Di dalam kotak pertama tertulis bahwa 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Rumus ini digunakan ketika kita ingin mengubah sudut dari derajat menjadi radian. Lalu, pada kotak kedua tertulis bahwa 1 pi radian sama dengan 180 derajat. Rumus ini adalah bentuk kebalikannya dan dipakai ketika kita ingin mengubah sudut dari radian menjadi derajat. Selain itu, pada lingkaran di gambar terlihat bahwa 360 derajat sama dengan 2 pi radian yang mempresentasikan satu putaran penuh. Sudut-sudut istimewa. Kita berawal dari sudut istimewa sin A dulu. Jika derajat 0 yaitu 0, 30 derajat setengah, 45 derajat akar 2 per 2, 60 derajat akar 3 per 2, 90 derajat 1, 120 derajat akar 3 per 2, 180 derajat 0, 270 derajat min 1, 360 derajat 0. Yang selanjutnya yaitu cos A. 0 derajat yaitu 1, 30 derajat akar 3 per 2, 45 derajat akar 2 per 2, 60 derajat 1 per 2 atau setengah, 90 derajat yaitu 0, 120 derajat negatif setengah, 180 derajat negatif 1, 270 derajat 0, 360 derajat 1. A. 0 derajat 0, 30 derajat 1 per akar 3, 45 derajat 1, 60 derajat akar 3, 90 derajat datar hingga, 120 derajat negatif akar 3, 180 derajat 0, 270 derajat datar hingga, 360 derajat 0. Kotangan A, 0 derajat datar hingga, 30 derajat akar 3, 45 derajat 1, 60 derajat 1 per akar 3, 90 derajat 0, 120 derajat negatif 1 per akar 3, 180 derajat datar hingga, 270 derajat 0, 360 derajat datar hingga. Tekan A, 0 derajat 1, 30 derajat 2 per akar 3, 45 derajat akar 2, 60 derajat 2, 90 derajat datar hingga, 120 derajat negatif 2, 180 derajat negatif 1, 270 derajat datar hingga, 360 derajat 1. Kosekan A, jika 0 derajat yaitu datar hingga, 30 derajat 2, 45 derajat akar 2, 60 derajat 2 per akar 3, 90 derajat 1, 120 derajat 2 per akar 3, 180 derajat datar hingga, 270 derajat negatif 1, 360 derajat datar hingga. Kemudian ada identitas trigonometri. Kita akan membahas beberapa identitas dasar dalam trigonometri yang sering dipakai dalam perhitungan. Yang pertama adalah relasi kuadrat.
Di sini terlihat 3 identitas penting, yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Sekan kuadrat A dikurangi tan kuadrat A sama dengan 1. Kosekan kuadrat A dikurangi kotan kuadrat A sama dengan 1. Ketiga rumus ini biasanya digunakan untuk menyederhanakan bentuk trigonometri atau menyelesaikan persamaan. Selanjutnya yang kedua adalah relasi perbandingan, yaitu tan A sama dengan sin A dibagi cos A. Yang kedua, kotan A sama dengan cos A dibagi sin A. Relasi ini menunjukkan bahwa tangen dan kotangen sebenarnya berasal dari perbandingan sinus dan kosinus. Yang ketiga adalah relasi kebalikan, yaitu hubungan antara fungsi trigonometri dengan kebalikannya. Kosekan A sama dengan 1 per sin A. Sekan A sama dengan 1 per cos A. Kotan A sama dengan 1 per tan A. Relasi ini penting untuk mengubah bentuk fungsi trigonometri ketika diperlukan. Yang selanjutnya yaitu identitas trigonometri. Yang pertama yaitu identitas ganjil genap. Ada sin min A sama dengan min sin A. Cos min A sama dengan cos A. Tan min A sama dengan min tan A. Yang kedua yaitu identitas Pitagoras. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Tan kuadrat A ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat A. Kotangan kuadrat A ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat A. Yang ketiga yaitu identitas kofungsi. Sin pi per 2 dikurangi A sama dengan cos A. Cos pi per 2 min A sama dengan sin A. Tan pi per 2 min A sama dengan kotangan A. Baiklah, yang selanjutnya itu masih pada identitas trigonometri. Yang pertama itu ada identitas setengah sudut. Identitas setengah sudut ini digunakan ketika kita ingin mencari nilai sin alfa per 2, cos alfa per 2, atau tan alfa per 2. Biasanya dipakai saat sudut yang dicari tidak langsung diketahui. Sudut setengahnya bukan sudut istimewa, diperlukan dalam penyederhanaan atau pembuktian trigonometri. Selanjutnya itu identitas sudut ganda. Identitas sudut ganda digunakan untuk menghitung nilai sin 2 alfa, cos 2 kali alfa, dan tan 2 kali alfa. Fungsinya ini menyederhanakan ekspresi trigonometri yang rumit, terus juga digunakan saat sudutnya berlipat 2, dan juga penting dalam soal pembuktian dan transformasi trigonometri. Yang selanjutnya itu identitas jumlah dan selisih dua sudut. Identitas ini digunakan saat sebuah sudut berbentuk alfa ditambah beta atau alfa dikurangi beta. Biasanya dipakai untuk mencari nilai trigonometri dari sudut bukan istimewa, mengubah bentuk trigonometri agar lebih sederhana, dan digunakan dalam banyak soal pembuktian. Selanjutnya, identitas jumlah selisih trigonometri sinus dan kosinus menjadi perkalian. Identitas ini mengubah bentuk seperti sin alfa ditambah sin beta atau cos alfa dikurangi cos beta menjadi bentuk perkalian. Kegunaannya itu mempermudah perhitungan yang melibatkan penjumlahan fungsi trigonometri, kemudian digunakan untuk menyederhanakan ekspresi panjang, dan juga penting dalam perhitungan gelombang ataupun pola berulang. Dan yang terakhir yaitu identitas perkalian fungsi trigonometri sinus dan kosinus menjadi penjumlahan. Identitas ini berkebalikan dari sebelumnya, digunakan untuk mengubah perkalian sin dan cos menjadi bentuk penjumlahan. Biasanya dipakai untuk menyederhanakan soal integrasi atau operasi aljabar trigonometri, mengubah bentuk fungsi gelombang agar lebih mudah dianalisis, dan juga menyelesaikan soal yang tidak bisa langsung dihitung bila masih dalam bentuk perkalian. Adapun untuk sudut-sudut berelasi merupakan sudut di kuadran 2, 3, dan 4 yang nilai rasio trigonometrinya bersesuaian dengan sudut-sudut pada kuadran 1. Kita bisa lihat pada gambar yang dimana 0 derajat sampai 90 derajat merupakan kuadran 1, 90 derajat sampai 180 derajat merupakan kuadran 2,
180 derajat sampai 270 derajat merupakan kuadran 3, dan 270 derajat sampai 360 derajat merupakan kuadran 4. Definisi nilai fungsi trigonometri lebih mudah dipelajari dengan menggunakan lingkaran satuan. Lingkaran satuan adalah lingkaran yang berjari-jari satu satuan. Yang dimana di sini ada lingkaran yang dimana lingkaran ini digunakan pada diagram kartesius. Nah, yang dimana di setiap kuadrannya yaitu memiliki 1/4 lingkaran. Adapun untuk mengetahui jari-jarinya, kita bisa tarik dari titik pusat ke titik koordinat A. Untuk rumus perbandingan trigonometri yaitu di sini menggunakan segitiga siku-siku yang dimana untuk sudut dari A ke B yaitu untuk sisi samping, dan dari B ke C yaitu sisi depan, dan dari C ke A yaitu sisi miring. Untuk menentukan sin yaitu sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Untuk cos adalah yaitu sisi samping dibagi sisi miring. Untuk rumus tan yaitu sisi depan dibagi sisi samping. Adapun untuk menentukan tanda fungsi trigonometri tiap kuadran, yaitu yang pertama kuadran 1. Yang dimana kuadran 1 ini 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, untuk jari-jarinya kita anggap 1, yang dimana jari-jari ini adalah sisi miring. Nah, jadi untuk menentukan sisi miring kita bisa menggunakan jari-jari. Untuk menentukan sisi depannya, kita bisa tarik dari sumbu X ke titik koordinat A, yang kita anggap sisi depan ini sebagai Y. Dan untuk mengetahui sisi sampingnya yaitu dengan menggunakan sumbu X, dan kita anggap sisi samping ini adalah X. Untuk menentukan sin A yaitu sisi depan dibagi sisi miring, atau kita singkat yaitu D per Mi, sama dengan untuk sisi depannya yaitu Y, dan untuk sisi miringnya yaitu 1. Jadi Y dibagi 1 sama dengan Y yang bernilai positif. Untuk menentukan cos A yaitu sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, kita singkat jadi SA dibagi Mi, sama dengan untuk sisi sampingnya yaitu X dibagi sisi miringnya yaitu 1. Jadi X dibagi 1 sama dengan X yang bernilai positif. Untuk menentukan tan A yaitu sama dengan sisi depan dibagi sisi samping, sama dengan Y dibagi X yang bernilai positif. Jadi untuk di tabelnya, pada kuadran 1, sinus, kosinus, dan tangen semuanya bernilai positif. Untuk menentukan kuadran 2 yaitu dari 90 derajat sampai 180 derajat. Yang dimana untuk sisi miringnya yaitu 1, untuk sisi depannya yaitu Y seperti tadi, dan untuk sisi sampingnya yaitu negatif X karena pada sumbu X-nya yaitu negatif. Nah, untuk menentukan sin A-nya itu sama dengan D per Mi sama dengan Y dibagi 1 sama dengan Y yang bernilai positif. Untuk menentukan cos A yaitu sama dengan SA dibagi Mi sama dengan negatif X dibagi 1 sama dengan negatif X yang bernilai negatif. Untuk menentukan tan A yaitu D per SA sama dengan Y per negatif X sama dengan negatif Y per X yang bernilai negatif. Jadi untuk tabel ini kita masukkan pada nilai kuadran 2 yaitu untuk sinus bernilai positif, untuk kosinus bernilai negatif, dan untuk tangen bernilai negatif. Untuk menentukan kuadran 3 yaitu dari 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, yang dimana untuk sisi miringnya yaitu 1. Untuk mengetahui
atau menentukan sisi depannya, yaitu kita bisa tarik dari sumbu X yaitu ke titik koordinat A, yang dimana sisi depannya yaitu negatif Y, karena pada sumbu X yaitu bernilai negatif dan pada sumbu Y yaitu bernilai negatif juga, sama. Dan untuk sisi sampingnya, untuk sisi sampingnya yaitu negatif X. Untuk menentukan sin A sama dengan D per mi sama dengan negatif Y dibagi 1 sama dengan negatif Y yang bernilai negatif. Untuk menentukan cos A yaitu sa dibagi mi sama dengan negatif X per 1 sama dengan negatif X yang bernilai negatif. Untuk menentukan tan A yaitu sama dengan D per sa sama dengan negatif Y per negatif X sama dengan Y per X yang bernilai positif. Jadi kita bisa masukkan pada tabelnya pada kuadran 3, sinus yaitu bernilai negatif, kosinus bernilai negatif, dan tangen bernilai positif. Untuk menentukan kuadran 4, yaitu dari 270 derajat sampai 360 derajat. Yang dimana sisi miringnya yaitu 1, dan untuk menentukan sisi depan kita bisa tarik dari sumbu X yang bernilai positif ke titik koordinat A yang bernilai negatif Y. Jadi kita anggap saja sisi depan ini sebagai Y, yang dimana Y ini adalah negatif, jadi negatif Y. Nah, untuk sisi sampingnya yaitu X. Untuk menentukan sin A sama dengan sisi depan dibagi sisi miring sama dengan sisi depan negatif Y per 1 sama dengan negatif Y, yang dimana ini bernilai negatif. Untuk menentukan cos A yaitu sama dengan sisi samping dibagi sisi miring sama dengan X per 1 sama dengan X yang bernilai positif. Untuk menentukan tan A yaitu sisi depan dibagi sisi samping sama dengan negatif Y per X sama dengan negatif Y per X, jadi bernilai negatif. Untuk memasukkan nilainya pada tabel, untuk kuadran 4 untuk sinus bernilai negatif, untuk kosinus bernilai positif, dan tangen bernilai negatif. Nah, untuk kesimpulannya kita bisa lihat pada kuadran 1 untuk sin, cos, tannya yaitu semuanya bernilai positif. Dan untuk kuadran 2-nya yaitu untuk sin yaitu positif, untuk cos negatif, dan tan negatif. Jadi untuk yang positifnya yaitu sin saja, dan yang cos dan tannya negatif. Untuk kuadran 3 yang positifnya yaitu tan dan yang negatifnya yaitu sin dan cos. Untuk pada kuadran 4 yang bernilai positifnya yaitu cos saja, dan yang negatifnya yaitu sin dan tan. Nilai rasio trigonometri di setiap kuadran tergantung pada nilai sumbu X dan sumbu Y, positif atau negatif. Adapun untuk rasio trigonometri yaitu rumus yang tadi D per mi untuk sinus, untuk kosinus sa per mi, untuk tangen atau tan yaitu D per sa. Adapun untuk kebalikan dari rasio-rasio trigonometri adalah yaitu untuk kosekan atau CSC yaitu sisi miring dibagi sisi depan. Adapun untuk sekan atau sek yaitu sisi miring dibagi sisi samping. Selanjutnya untuk kotangen atau kot yaitu sisi samping dibagi sisi depan. Jadi ini tuh kebalikan dari rasio yang pertama tadi. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan materi ke bentuk umum fungsi trigonometri. Pada slide ini, kita akan membahas bentuk umum dari fungsi-fungsi trigonometri, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Kita juga akan melihat bagaimana menentukan periode, amplitudo, serta nilai maksimum dan minimum dari masing-masing fungsi.
Secara umum, bentuk fungsi trigonometri yang kita gunakan adalah fx sama dengan A trig dalam kurung kx tambah b tambah c. Di sini, trig bisa berupa sin, cos, atau tan. Dan A adalah amplitudo atau simpangan terjauh untuk sin dan cos. Lalu K menentukan periode atau panjang suatu gelombang. B adalah pergeseran horizontal dan C adalah pergeseran vertikal. Tabel bentuk umum fungsi sinus yaitu fx sama dengan A sin dalam kurung kx tambah b tambah c. Untuk fungsi sinusnya, untuk periodenya adalah 2pi per K mutlak. Amplitudonya adalah A mutlak, nilai minimumnya adalah min A mutlak tambah C. Nilai maksimumnya adalah A mutlak ditambah C. Dan untuk fungsi kosinus, yaitu fx sama dengan A cos dalam kurung kx tambah b tambah c. Untuk fungsi kosinus, sifatnya sama seperti sinus. Periodenya juga 2pi per K mutlak, amplitudo tetap A mutlak, nilai minimum min A mutlak ditambah C, nilai maksimum A mutlak ditambah C. Dan untuk fungsi tangen, fx sama dengan A tan dalam kurung kx tambah b tambah c. Berbeda dengan sinus dan kosinus, fungsi tangen tidak memiliki amplitudo karena grafiknya tidak dibatasi atas dan bawah. Periodenya adalah pi per K mutlak. Tidak ada nilai minimum atau maksimum karena grafik tangen naik dan turun tanpa batas. Dan untuk nilai pi-nya yaitu 180 derajat. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk cara menggambar grafik yaitu harus menentukan nilai maksimum terlebih dahulu, nilai minimumnya, lalu juga setelah itu kita harus menentukan amplitudo, menentukan periode, dan barulah grafik bisa dibuat. Maka dari itu, yuk kita ikuti bagaimana cara-cara membuat grafik fungsi mulai dari sinus, kosinus, dan tangen. Selanjutnya kita akan membahas grafik fungsi sinus. Pada slide ini kita melihat grafik dari fungsi Y sama dengan sin X. Grafik ini menunjukkan bagaimana nilai sinus berubah terhadap sudut dalam derajat. Yang pertama kita harus menentukan nilai maksimum dan minimum. Pertama kita lihat dulu nih nilai ekstrimnya. Nilai maksimum sinus itu adalah 1, yaitu puncak tertinggi di grafik. Lalu nilai minimum sinus adalah negatif 1, yaitu lembah terdalam di suatu grafik. Ini adalah sifat dasar fungsi sinus. Mau bagaimanapun bentuknya, kalau tidak ada perubahan koefisien, nilai Y-nya selalu berada di antara negatif 1 sampai 1. Lalu yang kedua menentukan amplitudo. Amplitudo adalah jarak dari garis tengah ke puncak atau lembah grafik. Rumusnya adalah amplitudo sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum dibagi 2. Kalau kita masukkan nilai maksimumnya kan 1, dikurangi nilai minimumnya negatif 1 per 2. Jadinya 1 tambah 1 per 2 yaitu 2 per 2 sama dengan 1. Jadi amplitudo grafik sinus ini adalah 1 sesuai dengan tinggi gelombangnya. Lalu yang ketiga menentukan periode. Periode adalah jarak yang dibutuhkan grafik untuk menyelesaikan satu gelombang penuh. Pada grafik ini ditunjukkan bahwa satu gelombang lengkap sinus terdiri dari 0 derajat sampai 360 derajat. Karena ini fungsi dasar sinus tanpa koefisien K, maka periodenya adalah 360 derajat. Kita bisa lihat pada gambar bahwa gelombang kedua selesai lagi di 720 derajat. Ini adalah menunjukkan kelipatan periodenya. Jadi grafik dasar fungsi sinus ini kita bisa simpulkan bahwa nilai maksimumnya adalah 1, nilai minimumnya adalah negatif 1, amplitudonya yaitu 1, periodenya 360 derajat. Grafik ini menjadi dasar sebelum kita mempelajari sinus yang lebih kompleks, yaitu yang memiliki bentuk A sin sama dalam kurung kx tambah b tambah c. Selanjutnya grafik fungsi kosinus ataupun cos. Pada slide ini kita melihat grafik dari fungsi Y sama dengan cos X. Fungsi kosinus memiliki pola gelombang yang mirip dengan sinus, tetapi titik awalnya berbeda nih teman-teman. Pertama kita menentukan nilai maksimum dan minimum. Kita perhatikan lagi nilai ekstrim grafiknya. Nilai maksimum kosinus adalah 1 yang merupakan titik tertinggi dari grafik. Dan nilai minimum adalah negatif 1 yaitu titik terendah dari grafik. Sama seperti sinus, fungsi kosinus juga selalu berada dalam rentang negatif 1 sampai 1. Lalu yang kedua menentukan amplitudo. Amplitudo itu
Rumusnya sama seperti tadi. Nilai maksimum dikurangi nilai minimum per 2. 1 dikurangi negatif 1 per 2. Jadi 2 per 2 sama dengan 1. Jadi amplitudo dari grafik kosinus ini adalah 1. Lalu yang ketiga, menentukan periode. Kita bisa lihat bahwa grafik kembali ke bentuk awalnya setelah bergerak dari 0 derajat sampai 360 derajat. Sehingga periodenya yaitu 360 derajat. Ini adalah periode dasar dari fungsi kosinus tanpa koefisien tambahan. Perbedaan paling terlihat antara grafik kosinus dan sinus adalah titik mulainya. Fungsi sinus itu dimulai dari 0, sedangkan fungsi kosinus dimulai dari puncak, yaitu 1. Ini bisa dilihat pada sisi kiri grafik yang menunjukkan bahwa pada X sama dengan 0 derajat, nilai kosinus langsung berada di titik maksimum. Jadi untuk grafik fungsi kosinus ini kita simpulkan nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya negatif 1, amplitudonya 1, periodenya 360 derajat. Grafik ini menjadi dasar sebelum mempelajari variasi fungsi kosinus yang melibatkan perubahan amplitudo, pergeseran, ataupun periode. Selanjutnya, fungsi tangen. Fungsi tangen adalah salah satu fungsi trigonometri yang menyatakan perbandingan antara sinus dan kosinus, yaitu tan X sama dengan sin X per cos X. Sekarang kita perhatikan grafiknya. Grafik fungsi tangen berbentuk seperti kurva yang naik, terus dari bawah ke atas dalam setiap intervalnya. Kurva ini tidak membentuk gelombang seperti sinus atau kosinus, tapi seperti garis lengkung yang terus meningkat. Di beberapa titik tertentu grafiknya tidak terdefinisi karena nilai cos X sama dengan 0. Titik-titik itu ada di 90 derajat, 270 derajat, 450 derajat, dan seterusnya. Itu ditandai dengan garis vertikal putus-putus pada grafik. Lalu, nilai maksimum dan minimum pada grafik ini tidak ada. Kenapa? Karena semakin mendekati garis vertikal putus-putus, nilai tan X semakin besar atau semakin kecil tanpa batas. Jadi nilainya bisa menuju tak terhingga, plus tak terhingga, ataupun min tak terhingga, dan tidak berhenti di angka tertentu. Lalu untuk amplitudonya, fungsi tangen tidak memiliki amplitudo. Amplitudo ini biasanya dimiliki oleh grafik gelombang, seperti sinus dan kosinus. Tapi karena grafik tangen tidak terbatas ke atas dan ke bawah, maka amplitudonya tidak ada. Dan untuk periodenya, periode grafik tangen adalah 180 derajat. Artinya, pola grafik ini akan selalu berulang setiap saat 180 derajat. Misalnya, grafik dari 0 derajat sampai 180 derajat akan sama bentuknya dengan grafik 180 derajat sampai 360 derajat dan seterusnya. Jadi kesimpulan dari grafik fungsi tangen ini adalah tidak memiliki nilai maksimum dan minimum, juga amplitudo, dan memiliki periode 180 derajat. Untuk pengerjaan keempat contoh soal ini akan berada di video selanjutnya ya teman-teman. Nah, sekian pembahasan terkait materi fungsi trigonometri, mulai dari apa itu fungsi trigonometri, sudut-sudut istimewa, lalu juga sudut-sudut relasinya, menentukan kuadran, juga bentuk umum fungsi dari fungsi trigonometri. Nah, untuk contoh soalnya dan juga pembahasan soalnya akan ada di video selanjutnya. Untuk video materinya cukup sampai di sini saja ya teman-teman. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Kalau misalkan ada yang tidak mengerti, bisa langsung saja tanyakan pada kami. Terima kasih dan jangan lupa untuk mengerjakan latihan soalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.